Oh iya kan? Makan tong sampah. Nah itu namanya orang dengan gangguan jiwa. Jumlahnya banyak tidak? Enggak banyak. Kalau bicara tentang akhlak Rasul, waduh itu panjang banget dah. Belas kasih Rasul luar biasa. Seperti di ayat tadi Allah gambarkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin rauf. Kamu seorang rasul dari kaummu, amat berat terasa penderitaanmu baginya. Jadi Rasul itu orang yang sangat empati ya. Kemudian dan sangat menginginkan harisun alaikum bil mu'minin. Dan Rasul itu sangat, ini luar biasa ya. Jadi iktikadnya aja itu udah baik, pengen umat ini beriman semuanya. Raufun rahim, sangat penyantun lagi maha pengasih. Jadi kepada siapa lagi kita berteladan kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang akhlaknya itu luar biasa. Tapi saya ingin itu keadaan di mana betapa beratnya dakwah Rasul. Salah satunya adalah ketika Nabi dikatakan gila. Kalau yang mengatakan gila cuma satu orang, itu mah kagak kita anggap. Tapi kalau sekampung bilang kita gila, berarti siapa nih yang gila? Karena saya belajar ya dalam ilmu kejiwaan itu kan, kejiwaan itu kan ada dua Bapak Ibu ya. Orang dengan gangguan jiwa, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ada di sini? Siapa itu? Orang yang secara perilaku, ya, perasaan itu di luar normal. Seperti yang suka kita lihat di jalan ya, telanjang, rambut gimbal, ya kan? Makan tong sampah. Nah itu namanya orang dengan gangguan jiwa. Jumlahnya banyak tidak? Enggak banyak, enggak. Coba ditanya ke Dinas Kesehatan, berapa sih ODGJ Kota Bogor? Paling 500-an. 500-an yang terdata ya. Nah, itu orang dengan gangguan jiwa. Nah, justru yang banyak itu adalah orang dengan masalah kejiwaan. ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Nah, ini pun termasuk yang sedang membaca Quran, menghafal Quran, yang namanya orang dengan masalah kejiwaan bisa kena. Jumlahnya banyak, Masya Allah. Bisa menyerang bupati, bisa menyerang ulama. ODMK ini justru yang paling banyak. Ya, banyak. Orang dengan salah ya, kemudian menyalahkan benda itu. Nah, itu juga kejiwaan namanya. Seorang pebulu tangkis gitu ya, begitu smash ternyata out gitu ya, yang disalahin raketnya, dibetulin raketnya. Nah, berarti dia pengalihan, disalahin raketnya, padahal bukan raket yang salah ya kan? Nah, itu namanya masalah kejiwaan. Nyembuh itu. Nah, oke. Terus lalu kaitannya dengan ya, semekah lah boleh dikatakan. Karena yang memang waktu itu, maka apa yang terjadi pada Rasul SAW pun dalam sirah itu sempat merasakan satu kegelisahan batin. Rasul pun manusia.
Bahkan saya baca dalam Sirah Nabawiyah, Rasulullah itu hampir mau menjatuhkan diri ke dalam jurang. Tapi kemudian, apalagi waktu itu wahyu tidak lagi turun. Kemudian Jibril datang dan mengatakan, "Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun." Nah, ini teman-teman sekalian, bagaimana Allah mengatakan, "Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun." Artinya, dan engkau dengan rahmat Allah bukanlah orang gila. Jadi yang menyatakan Rasulullah bukan orang gila adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta. Maka Nabi pun tenang bahwa saya bukan orang gila, justru yang gila itu mereka. Nah, disinilah ada istilah orang dengan masalah kejiwaan yang tadi saya katakan jumlahnya banyak. Jadi itulah salah satu episode kehidupan Rasul di mana Nabi distigma sebagai orang gila. Padahal Nabi tidak gila, dan yang menyatakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Akhlak Nabi luar biasa. Luar biasa akhlak Nabi itu. Ya. Ada satu contoh bagaimana keislaman Bilal bin Rabah radhiyallahu an, disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu senantiasa membantu Bilal. Bilal itu kan seorang budak, kerjaannya banyak, mulai dari ngurus tuannya, ngurus kuda. Bilal tuh begitu, kerjaannya sibuk. Dan Rasulullah selesai membantu beliau. Terus sampai suatu ketika terucap dari Bilal, "Engkau begitu baik, membantuku, meringankan pekerjaanku. Aku beritahu, di Mekah ini sekarang sedang santer. Ada seseorang yang menyatakan diri Nabi." Lalu Rasul mengatakan, "Ya Bilal, akulah orang itu." Masya Allah, coba bayangkan bagaimana Bilal tidak akan mengakui, ya kan? Bagaimana Bilal tidak akan mengakui? Bilal langsung mengakui, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kenapa? Karena bagaimana akhlak Nabi membantu Bilal dengan tanpa pamrih terus menerus, itulah yang telah menyentuh hati Bilal, menyentuh titik yang tepat sehingga Bilal pun mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa menjadi modal buat kita. Contoh ini, bahwa kita tidak bisa meminta orang mempercayai kita, ngefans sama kita dengan harta kita, nggak bisa. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim." Sekiranya engkau menginfakkan seluruh apa yang ada di bumi ini supaya orang ngefans sama kita, nggak bisa. Gitu. Nah, jadi akhlak Nabi contohnya seperti itu.